Teman-teman yang mau bertanya, mungkin satu dua ada yang mau bertanya, sebelum nanti tentunya pasti kita menerima berkah. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya, Ma? Silakan. Ya, saya pernah membaca bahwa stigmata Santo Fransiskus dengan Padre Pio itu tidak sama gitu. Berbedanya bagaimana ya, Ama ya? Nah, jadi saya tidak tahu persis juga di mana perbedaannya. Tetapi kan dalam juga ada beberapa juga orang kudus yang menerima stigmata. Jadi memang kan masing-masing pribadi itu berbeda apanya ya, cara merasakannya, karena waktu itu tahun 1000 abad pertengahan kan masih belum sehebat ketika pada zaman Padre Pio. Jadi tidak bisa kita apa juga ya tahu persis bagaimana apa yang dialami Fransiskus. Memang dia di Laverna itu sangat kesakitan juga dia merasakan. Maka waktu dia meninggal itu beberapa saudara dia dipanggil dan dikatakan dia juga mengatakan bahwa ya dia sangat menderita, tetapi dia tidak mengeluh. Dia sangat menderita, sangat sakit, tapi tidak mengeluh. Dan tidak bisa diekspos juga kan pada masa itu kan tidak pada masa Padre Pio kan beda sekali pada zaman itu, belum ala-ala komunikasi masih belum sebagus sekarang inilah. Maka hanya beberapa saudara yang menulis saja dalam buku dalam sejarah Fransiskus tentang penderitaan yang dialami dengan stigmata itu. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana perbedaannya, tapi pasti berbeda masing-masing orang pribadi mereka yang menerima kan stigmata itu. Ya, tapi sama-sama ketika mereka berdoa di depan salib, itu yang sama-sama. Nah, mereka mendapatkan itu. Ya, itulah. Terima kasih, Ama. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada. Ya, silakan Cik Gaby. Ya, Ama, saya mau tanya tadi Ama membicarakan tentang orang awam yang hidup Fransiskan ya, secara Fransiskan. Gimana ya, Ama ya? Nah, jadi ada yang disebut ordo ketiga, awam. Nah, jadi mereka mengikuti spiritualitas Fransiskus juga, ya. Dalam arti mereka juga ada juga mereka yang disebut aspiran, postulan, lalu ada nanti mereka kaul juga mereka. Nah, tapi kaul mereka itu kan tidak dalam arti yang kemurnian yang tadi itu tidak menikah, kan mereka dalam keluarga. Tapi mereka melakukan nasihat-nasihat menghayati kemiskinan itu. Mereka menghayati. Lalu mereka berdoa ofisi bersama. Jadi sekali seminggu mereka kumpul seperti yang dibuat dalam juga kelompok doa devosi kepada Padre Pio juga. Begitu mereka. Dan banyak mereka sekarang di seluruh dunia, banyak sekali. Ya, awam. Jadi mereka menghayati kemiskinan itu, mereka hayati dalam arti tidak boros, lalu bagaimana juga mereka bersaudara satu dengan yang lain. Jadi mereka praktekkan itu. Lalu ada yang sudah berjanji juga kekal juga mereka untuk tentang kemiskinan, ketaatan. Nah, itu. Jadi itu yang ordo ketiga. Jadi di paroki saya ada ordo ketiga, awam. Jadi mereka mendaftar, lalu didampingi mereka sekali sebulan, diberi rekoleksi kepada mereka. Lalu kalau ada kami pesta-pesta, ada pertemuan, ada suka duka, mereka hadir. Nah, jadi bagus. Itu dia. Begitu caranya. Terima kasih. Baik. Cik Gaby mau melamar?
Hah? Boleh. Ada Di Jakarta ada. Di di Jakarta Surabaya ada nggak ordo ada ketiga. Fransiskan. Ya, Fransiskan. Kita sapa dulu ya, Pastor Adi, sahabatnya Padre Fidelis. Ama, ini ada Pastor Adi, silakan. Oh, ada Pastor Adi juga. Selamat malam, Pastor Adi. Wih, Pastor Adi, Pastor Adi, apa kabar? Hebat, Pastor Adi. Aduh, Sudah lama kita ya. iya sudah lama tidak ketemu ya. Kapan ke Nias? Ya. Maunya sih malam ini, tapi udah malam. Maunya malam ini. Tapi ya, Iya, ya, malam ini saja lah. Pastor Adi lah, udah rindu ke Nias lah. Iya. Lolifu, sama Pastor Fidelis, Lolifu dong. Lolifu ya Pas. Iyalah. Yahobu Amada. Ya, ya. Si Mama, Iya, makasih. Senang ya bisa begitu. ketemu. Iya. Banyak ya yang ikut ya. Iya. Wah, bagus ini. Spiritualitas. 53, 56 orang. 53. Iya. Lab, udah ada yang lab, banyak lab. Iya, nggak apa-apa. Karena ada yang ikut Rosario, iya. Iya, ada yang Rosario, ada yang acara lain. Jadi ini untuk Pastor Adi juga, ini ada Pastor Paroki. dari Papua, ya. Jadi ada dari Jayapura, dari Atambua, dari Waduh. Taiwan, dari hari ini Prancis nggak masuk karena ada di Prancis Selatan lagi. Oh, Jadi ini gabungan dari berbagai-bagai paroki, ya ada kalau ada dari Jawa Tengah, ada dari Jogja, ada Jabodetabek, ya tadi hari ini juga ada dari Bogor ya, dari Asisi Bogor ya, dan sekitar Jakarta ya. Baik. Gitu ya. Ya, makin muda aja Pastor Adi ya. ya. Baru Sama ketemu lah. Kardinal. Pastor Fidelis juga muda. Kardinal ya. Kemarin. Saya sudah lupa umur, jadi ya tenang aja kan. Mantap. Lupa umur saja. Lupakan umur supaya tetap muda. Bagus, mantap. Umur kan hanya angka ya. Umur kan Iyalah. hanya angka ya. Yang penting semangat. Betul Pastor Adi harus bergembira Umur terus, sukacita. Iya. Betul. Ada sukacita di sini. Banyak sukacita di sini, banyak. Mantap. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat Ya, malam Bapak Pastor. Marcel. Bapak Marcel, Lamada. Ya, Yaho, Ya, Mama Yaho. Yaho. Ada banyak Marcel di sini rupanya. Iya. Iya. Ada Marcel, adik kelasku dulu itu. Oke. Iya. Mau ini sangat tertarik dengan pendalaman tadi yang disampaikan oleh Pastor. Selama ini terus terang saya agak mencoba mencari tahu di mana akarnya Padre Pio ini. Apakah dia tumbuh sendiri di tengah-tengah atau memang ada sebelumnya? Jadi terjawab sama saya pada malam hari ini memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Padre Pio tidak bisa dipisahkan dari kehidupan spiritualitas Fransiskan. Jadi untuk saya secara pribadi, saya terus terang dan pada awal berdirinya Devosan ini saya katakan bahwa saya tidak begitu begitu mampu bisa masuk dalam komunitas-komunitas doa. Karena saya belum menemukan apa yang cocok untuk saya. Jadi ketika ada komunitas doa Padre Pio, jadi saya kembalinya ke masa Fransiskan karena pernah saya hidup di di teritorial mereka, di mana karya misi mereka ada. Jadi gambaran itu terus yang ada dalam benak saya. Jadi sampai sekarang jadi saya merasa kekuatan Padre Pio itu, kehidupan spiritualisnya itu terjawab pada malam hari ini dalam pencerahan yang dibawakan oleh Pastor Fidelis. Saya berharap Romo Adi juga nanti suatu saat bisa membawakan kita dengan materi dalam perspektif OSC tentang Padre Pio. Ya, mantap. Saya sih harapan begitu. Jadi supaya kita Devosan ini menjadi
banyak menariknya dan benar-benar kita Itu sumbernya itu salib suci itu. ya Mantap. Nanti kalau saya sudah diajak ke tempat Padre Pio sama Pater Fidelis. begitu. Bagus, bagus. Bagus ya. Bagus lah, pasti bagus. Ya, itu belum sudah dijawab ya. Iya, Oh, tapi hanya ya, sudah terjawab dengan itu. Sudah terjawab, tetapi yang Pastor Adi harus jawab bahwa Pastor Adi juga akan membawakan dari perspektif OSC. ya Pak, disitulah apanya, disitulah sumbernya salib suci itu langsung itu. Masalahnya saya belum pernah ke tempat Padre Pio itu masalah. Sama kita, sama belum. Saya juga belum. Kalau gitu sama-sama lah kita. Hanya kasih sih saya, belum sampai karena jauh kemarin itu. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau sudah sampai di sana nanti baru kita bisa. Kita sepakati lah, Romo Adi. Siap. Sekurang-kurangnya pernah sepakat kita lah. Itu. Ini saya lihat ada Pak Fauzi Gea dari mana? Dari Nias apa dari? Iya, Wah, itu sekretaris paroki Nias. saya itu. Oh, dari dari Nias ya. Ya, dari paroki Laverna. Paroki. Ya, hari ini saya lihat banyak ya dari mana-mana. Mungkin nanti kalau Pak Fauzi sudah ini bisa disampaikan kepada teman-teman di Nias bahwa tiap malam kita berdoa pukul 21. Pertanyaannya tadi itu mungkin tadi kan Ama bilang ya, Yesus bertanya, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi kita ini setiap malam itu bersama-sama 1 jam kurang. Woi, luar biasa. Setiap malam ya. Jadi ditantang tadi sebagai anak-anak rohani Padre Pio harus menghidup dan menghidupi spiritualitasnya. Kemudian yang pesan Paus dia bilang jangan bergosip. Padre Pio pesannya juga anak-anaknya tidak boleh bergosip. Jadi itu value yang ada di sini. Tidak boleh bergosip, karena kalau bergosip berarti membuang orang itu dari hatinya, maka Yesus pun keluar dari hatinya. Jadi di sini dicoba untuk value-nya tidak boleh bergosip. Jadi pelajaran dari Ama pada malam hari ini tadi, nomor 1, tidak bergosip, kita jalankan. Berjaga-jaga 1 jam, sedang kita coba. kita coba ya, tidak pernah putus 1 malam pun. Jadi apakah itu Lebaran, apakah itu Natal, apakah itu Paskah, ya kita tetap berkumpul berdoa, karena begitu banyak yang minta berdoa. Kadang-kadang seperti tadi malam ya Pak Marcel ya, ada yang dalam keadaan darurat di ICU ya ICU ya, ada yang mau operasi lalu menghubungi kita di sini. Sehingga kita mendoakan mereka, karena mereka sudah tahu kalau pukul 9 kita berdoa, maka mereka kirim pesan seperti itu, begitu ya. Jadi untuk Pak Fauzi tadi ya, barangkali teman-teman dari Gunung Sitoli ya, kita senang sekali bergabung juga. Yang dari Jayapura itu kita selisih 2 jam. Kita mulai pukul 9, itu berarti jam 11 di sana. Tetapi dia setia sekali. Ya, Atambua selisih 1 jam, juga sama, hadir juga. Kalau Taiwan 1 jam ya, Taiwan sama Atambua sama ya, tetapi yang lumayan jauh. Kalau Prancis siang ya, masih siang ya. Lagi 5 jam atau 6 jam? Ya, jadi Prancis 5 jam. 5 jam. Ya. Jadi masih lebih awal. Tetapi Papua ini luar biasa ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya juga kepada Padre Fidelis dan Romo Adi ada di sini. Silakan loh teman-teman. Ditodong langsung. Ya Pastor Adi. Mama mau bertanya. Ini kan tadi
devosi sangat penting dan bersifat efektif itu misalnya seperti apa ya? Itunya, maksud dari itunya. Nah, jadi kan devosi ya kita mau devosi itu mau melatih apa kesetiaan kita. Jadi kadang kan ada devosi 9 kali apa itu itu kan sebenarnya bukan karena 9 kalinya tapi kesetiaan itu kepada itu yang dilatih kepada Ya. dorsari umpamanya kan. Jadi kesetiaan kita itu dengan butir-butir itu tidak membosankan ya istilahnya. Tidak ada kesetiaan. Itu yang dilatih. Itulah devosi ya. Jadi terarah. Oh Ya. iya. Ya. Jadi sedangkan afeksi itu kan kita doa itu kan doa hati. Jadi bukan logika. Kalau kita pakai logika hitung-hitungan, ya memang itu apa? Kenapa kita habiskan waktu? Tapi kalau afeksi begitu kita merasakan kasih Tuhan, lalu kita ungkapkan itu dalam ikatan itulah di afeksi. Jadi datang dari hati. Oh oke. Ya. Karena kalau pikiran itu orientasinya lebih kepada ego pikiran itu. Sedangkan hati lebih kepada ungkapan kita, perasaan kita. Itu dia. Oh, oke. Oke. Iya. Bu Evodia, Ya, silakan. semalam kita doakan untuk Pak Beni Darmawan, Iya. operasi SLWL sudah selesai tadi pagi. Dia lapor, puji Tuhan operasi berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Devosan Padre Pio Prius Group 108 yang sudah mendukung dalam doa semalam. Terima kasih, itu aja mau disampaikan. Tuhan, ya puji Tuhan. Hanya kemuliaan buat Tuhan ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, mungkin Berjalan dengan baik, lancar, jadi tidak ada efek ke ginjal. baik. Operasi yang kedua itu, Padre. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman kita semua. Ya, senang mendengarkannya. Semoga juga membuat teman-teman yang lain terinspirasi ya. Mungkin ini ada Yosua, David, Agnes Puna juga. Apakah dari Gunung? Dari Nias juga itu. Oh ya. Nah, mungkin kita dengarkan ya setelah mengikuti seperti ini. Silakan mungkin menyampaikan atau juga tadi Pak Sekretaris Pak Fauzi. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Terima kasih dulu buat ini perkenalkan dulu Fauzi Dugiat, biasa dipanggil Fauzi, dari Sekretaris Paroki Laverna. Kebetulan Pastor Fidelis sebagai pastor di Laverna. Jadi saya sebagai sekretaris parokinya. Jadi tadi materi yang telah disampaikan oleh pastor sangat menarik untuk kita. Artinya kita harus teladani. Seperti juga kebetulan nama pelindung gereja kami yaitu Santo Fransiskus Assisi. Jadi itu harus kita teladani. Artinya kita harus rendah hati. Yang lebih utama itu kita harus rendah hati kepada sesama. Dan juga harus istilahnya harus meneladani lah segitunya seperti Santo Fransiskus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak Fauzi senang bergabung ya, Ya, untuk ikut berdoa. Ini kan kenapa disebut 108. Jadi sebetulnya 108 itu selain berdirinya, tetapi itu juga adalah hari imamat ya, pentahbisan imamat dari Santo Pio pada tahun 1910. Kemudian makna dari 108 itu satu, bahwa hanya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah. Tadi sama seperti yang disampaikan Padre Fidelis kepada kita. Lalu kemudian di situ ada angka 0, kosong, yaitu penghampaan diri, pengosongan diri, karena Padre Pio mengajarkan kita untuk menghormati, mencintai Bunda Maria, agar kita membangun niat untuk lebih rendah hati, semakin lembut, semakin sederhana, sunyi, dan tersembunyi. Dan angka 8 itu kita ini kita sebut dengan koroncina, doa yang tak pernah putus-putus. Memang kita menyebutnya dengan novena.
dalam novena selalu berpikir 9 hari selesai. Memang kita novena 9 hari, tetapi tidak pernah putus. Itulah Koroncina, ya, seperti ajaran Padre Pio. Jadi kita mencoba anak-anak rohaninya hidup dan menghidupinya dengan yang mulai dari yang kecil-kecil. Ya memang sulit ya, berkomitmen setiap pukul 21 harus berkumpul, berdoa, bukan saja mendoakan orang-orang yang sakit, yang pendoanya juga adalah sakit. Mungkin informasi buat teman-teman yang hadir di sini juga bahwa pendoa-pendoa ini ada yang cancer stadium 4 ya, ada yang gangguan pada pembuluh darah otak 50% tersumbat ya, seperti itu ya. Tetapi masih mendoakan untuk orang-orang lain. Di sini ada cancer, ada macam-macam, dan mereka berdoa dengan sungguh, dengan luar biasa sekali. Jadi mungkin karena itu Padre Pio melihat kami kasihan ya, karena dilihat bahwa yang meminta itu juga bukan orang yang sehat ya, tetapi dia menangis dalam penderitaannya dan juga peduli kepada orang lain yang sakit. Nah, di sini ada tadi yang dari Gunung Sitoli ya, juga saya lihat ada. Halo Bu Evo. Iya. Memanggil saya dengan dari Medan. Wow, dari Medan. Luar biasa. Ya. Ya, silakan mungkin David bisa menyampaikan sesuatu, ikut di dalam doa ini apa yang didapat. Ya, terima kasih Bu Evo, dan saya lihat ada di sini ada Romo dan juga Ama. Ini pertama kali saya ada bergabung di dalam pembelajaran ini, dan saya juga sudah mendengar tadi sedikit tentang Santo Padre Pio. Terima kasih sekali, dan memang saya masih ada sedikit perlu banyak belajar lagi. Terima kasih Ibu Evo. Terima kasih David. Luar biasa ya, luar biasa. Iya. Ada lagi yang mau bertanya kepada Padre? Terkagum-kagum Bu Evo sampai nggak bisa bertanya. Iya, sampai diawali dengan tapi saya udah penyanyi. Padre, Ama, saya sudah record short screen, nanti saya akan dalemin lagi itu. Oh, mantap, bagus, terima kasih. Nah, dalam sekali itu, materinya banyak materinya. Jadi bagus sekali. Menurut Edison ini sangat bagus untuk belajar. Selain itu emang kita harus ikuti teladan rendah hati itu yang benar-benar tantangan yang terberat itu. Bagus sekali. Jadi ini benar-benar ya, saya merasakan pengajaran malam ini luar biasa. Ama. Ya, Tuhan berkati terus lagi, bertambah terus wawasan, pengetahuan, dan spiritualitas dari Fransiskus Assisi dan Santo Pio. Oh, luar biasa. Ya. Terima kasih, Ama. Sama-sama. Sepertinya Pak Edison mau jadi bagian dari ordo ketiga, kelihatannya. Kelihatannya ya. Sebenarnya kalau sudah masuk sudah ikut yang macam-macam, sebenarnya sudah masuk ordo ketiga itu. Sudah otomatis ya Ama ya sebenarnya ya. Iya, betul. Selain kita ada juga ikut yang sahabat Karmel. Iya, malah lebih aktif pun. Luar biasa. Iya. Lebih aktif, luar biasa itu. Devosan ini sudah termasuk sebenarnya Ama ya. Benar. Tiap malam kita doa. Luar biasa. Nanti tinggal di ini aja ya, tinggal di apa Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya namanya itu sekarang hanya namanya saja, tapi yang penting ini kan prakteknya ini kan. Ya, Ibu Hilaria mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya sangat terkesan dengan pengajaran Padre Pio ini. Ini kali kedua saya mengikutinya. Materi-materi yang dibawakan juga sangat menarik. Saya benar-benar terkesan. Terima kasih Bu Evodia. Ya, terima kasih. Ya, ini Ibu Hera tadi ini. Ibu Hera, silakan Ibu Hera. Yakobus, dari Santo Yakobus, Kelapa Gading. Silakan Ibu Hera.
Ya, terima kasih Bu. Saya Hera dari Paroki Kelapa Gading. Iya. Memang pengajaran tadi yang saya dapatkan sangat-sangat bermanfaat, yang membuat kita lebih merenungkan kehidupan kita yang akan datang. Harus bagaimana melakukan sesuatu kepada sesama. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pastor Fidelis tentang pengajarannya. Sama-sama. Semoga saya bisa selalu mengikuti pengajaran dari Padre Pio ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Ini yang lain ini kelihatannya terpesona ya, karena begitu dibuka langsung Padre menyanyi. Persis kayak orang Itali begitu ya. Bisa aja. Siapa? Emma ya. Emma tadi Bu Emma Emma tuh dari Bandung. dari Lembang katanya kenal sama Lembang. Bu Emma. Masih ada Bu Emma? Dia kenal Ya, katanya. selamat malam Romo. Oh ya, Apa silakan. kabar? Ya, Bu Emma silakan. Iya, senang sekali tadi. Bu Emma silakan dibuka. Padre mau kenal wajahnya. Aduh, Romo sudah kenal kok, sudah pernah bertemu. Saya makan di pastoran di Aman Raya waktu itu. Iya, saya di Aman Raya. Oh. Iya, sudah cukup lama lah, 4 tahun yang lalu ya. Oh. Juga ke Laverna juga, saya tidur di sana. Seperti itu saya keliling Nias. Nias sangat indah bagi saya. Betul. Oh, Ibu Emma. Dalam rangka kemarin dengan kelompok mana dulu, Bu? Saya sama anak saya waktu itu untuk kerahiman. Saya diantar sama satu suster dan supirnya Pastor ini Greg. Oh, Pastor Greg. Oh. Ya, yang waktu di Teluk Dalam. Di Teluk Dalam. Oh. Oh iya. Mau lupa ya, karena saya dapat medali yang dari Yerusalem itu ya, itu bagus. Benar. Masih saya simpan. Terima kasih. Saya ingat. Ya, itu dia. Kita sudah ngobrol banyak juga kan waktu itu. Benar. Senang dengan grup ini. Saya beberapa kali sempat ikut, tapi waktu bulan April saya off karena saya banyak sekali tugas untuk kerahiman, jadi mungkin nggak bisa terbagi 2. Di satu sisi memang di kerahiman kami juga ada doa yang jam 3, memang itu susah sekali. Jam 3 itu juga doa yang harus kami lakukan di waktu mungkin saatnya capek, lelah, ngantuk, itu semua bercampur jadi satu. Ketika saya ikut dengan grupnya Ibu Evo ini, doa jam 9 malam, ada saatnya saya mendengarkan curahan hati seseorang. Jadi kadang bisa ikut, kadang tidak. Wah, itu memang rumit sekali buat saya, tapi ya saya selalu ada waktu untuk itu. Hanya itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Sehat selalu ya. Datang lagi lah kapan-kapan ke Oh Nias. iya, pasti. Saya diminta oleh Monsinyur Franz juga untuk karena lagi sekarang digerakkan itu kerahiman ilahi. Ya, betul. Kami kirim kemarin buku novena untuk Monsinyur juga. Oh, bagus. Ada buku 100 buku. Ya, nanti saya kirim aja ke mana. Romo sekarang tugas di mana? Di Laverna. Oh ya sudah, mohon nanti alamat ya. Saya WA Romo ya. Amin. Makasih Bu. Boleh, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Emma ya. Ini ada yang bertanya kepada saya di WA, apakah nanti bahan-bahannya bisa didapat? Oh pasti bisa. Selain YouTube-nya juga ya, bahannya juga pasti disampaikan ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Hari ini kita pesta amal ya. Pesta amal Casa Sollievo della Sofferenza. Tetapi kita melakukannya tidak mengirimkannya ke Rotondo karena kita cuma kecil ya begitu, tetapi kita akan memberikannya kepada mungkin Ibu Teresia bisa menyampaikan kepada Padre. Ya, terima kasih Bu Evo. Selamat malam Padre, selamat malam Pastor Adi. Terkait dengan amal itu memang direncanakan ke Atambua akan diberikan seragam kepada anak SD kelas
3 sejumlah 56 murid. Wah, Hanya sekarang mereka sedang libur. Sehingga rencananya setelah libur baru mau dibelanjakan dan kita sampaikan kepada anak-anak itu. Sebelum libur kemarin kami minta nomor bajunya. Jadi kelas 3 tetapi mungkin ada yang nomor 3 Kak, ada yang nomor 4. Biasanya nomor 4, tetapi bisa saja di daerah itu ada yang kecil-kecil sehingga mungkin harus dicek, jangan sampai salah nanti enggak bisa ditukar begitu. Jadi nanti masuk liburan akan kami sampaikan dari Devosan Padre Pio 108 berupa seragam dan ada juga sumbangan khusus dari Ibu Evo dan Mbak Monik berupa rosario dan nanti juga akan disampaikan juga leaflet doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus seperti itu ya. Dan sekali lagi kepada Devosan Padre Pio 108 atas nama anak-anak nanti disampaikan terima kasih sekali dan terima kasih juga Padre Fidelis dan Pastor Adi mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi. Amin. Tetapi tadi mungkin saya sampaikan juga Bu Evo ini ada beberapa teman dari Atambua yang juga sempat hadir. Oh ya. Saya tidak tahu mereka sudah leave, tapi mereka ada, saya tahu mereka ada beberapa teman yang saya kenal yang mungkin dulu sama-sama di kesehatan, mereka hadir juga. Mudah-mudahan mereka bisa sampai selesai supaya clear. Makasih Bu Evo, selamat malam. Ya, oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin ya, kita memang ada doa ya seperti ini, doa Padre Pio, novena Padre Pio, kemudian dengan kaplet dari Hati Maha Kudus Yesus, senjata rahasia Padre Pio yang setiap kali siapa saja yang datang, apa yang didoakan adalah ini. Dan kami sudah kirim juga ke Padre, ya. Ya, saya kasih sama Fauji juga. Ya, mudah-mudahan ini ya nanti kami juga kirim kepada Pastor Adi yang jaraknya cuma sejengkal sama saya ya Pastor ya. Tapi belum sampai, sudah sampai ke Pulau Nias, belum sampai ke sampai Papua, udah sampai Papua. 100 meter belum sampai. Kemudian juga rasanya saya juga kirim rosario Hati Maha Kudus Yesus ya Padre ya. Sama ya, memamah penderitaan ya. Ya, semoga semua bisa. Ini kan, ini. Yang ini. Ya, itu yang buku yang satu lagi. Yang belum. Yang biru ya, yang biru. Yang di dalamnya ada rosario seperti ini. Ya, ini. Nah, ya, itu ya. Ya. Oke, itu pengalaman saya mencoba memamah penderitaan dan menyeruputnya sebagai anugerah. Iya. Teman-teman, ada lagi luar biasa pada malam hari ini ya, kita sangat terberkati. Ada 2 imam. Biasa sampai lupa jam ya, Bu. Ya. Jam aja semuanya. Kita pasti menunggu ada 2 imam luar biasa sekali.